Baik, perkenalkan nama saya Putri Magdalena Sinaga dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai manajemen organisasi dari perusahaan Gojek. Perusahaan Gojek ini merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Layanan Gojek kini telah tersedia di berbagai negara seperti di Vietnam dan juga Singapura. Struktur organisasi dan peranannya dalam efektivitas komunikasi dan koordinasi. PT Gojek Indonesia ini memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk mendukung operasional dan inovasi perusahaan secara efektif. Struktur yang digunakan yaitu struktur fungsional yang membagi tugas ke dalam kelompok-kelompok fungsional yang terpisah. Nah, struktur ini terdiri dari top manajemen, yaitu direktur utama dan wakil direktur. Kemudian ada middle management, yaitu manajer di bidang IT, manajer karyawan bagian pemasaran, manajer bagian keuangan, dan juga manajer bagian pengemudi ojek. Kemudian low manajemennya itu ada karyawan di bidang IT, programming, web, kemudian karyawan di bidang customer service, administrasi pemasaran, dan juga karyawan akuntansi dan karyawan pengemudi ojek. Komunikasi yang digunakan oleh perusahaan Gojek ini adalah rantai komunikasi yang mengalir menurut rantai komando formal. Struktur organisasi yang sesuai spesialisasi kerja ini bisa memberikan efektivitas dalam komunikasi dan koordinasi. Adapun alasannya, yang pertama, adanya tugas yang jelas. Jadi setiap individu atau tim ini tahu perannya sehingga memiliki komunikasi ini lebih terarah. Yang kedua, efisiensi kerja. Karena setiap divisi memiliki keahlian khusus, mereka bisa bekerja secara lebih cepat tanpa tumpang tindih. Kemudian koordinasi yang lebih struktur. Ada jalur komunikasi yang jelas antara manajer dengan tim, sehingga ketepatannya ini jelas dan pengambilan keputusannya ini juga lebih sistematis. Namun dengan adanya rantai komunikasi yang lebih terstruktur ini, ada kekurangan seperti kemunculan pemimpin ini dalam tingkat yang moderat, sehingga kepuasan anggota juga dalam tingkat yang moderat. Hal ini mudah terjadi sekali miskomunikasi karena mereka sibuk dengan urusan dan pekerjaan masing-masing. Adapun solusi dari Gojek ini adalah yaitu dengan menggunakan teknologi komunikasi, misalnya menggunakan aplikasi Slack atau Microsoft Teams. Kemudian sering melakukan rapat koordinasi secara rutin, kepemimpinan yang fleksibel. Manajer harus bisa memastikan komunikasi lintas tim tetap berjalan lancar dengan menggunakan komunikasi yang terbuka dan mendukung setiap anggota tim. Bagaimana kebijakan rekrutmen, program pelatihan, dan kebijakan lain terkait pengelolaan sumber dayanya? Pada bagian karyawan internal, rekrutmennya itu berupa dari perekrutan online, yaitu mengajukan lamaran melalui situs web resmi Gojek, kemudian dilakukannya penyaringan awal, yaitu disaring dengan sistem berbasis AI dan algoritma. Yang terakhir ini menggunakan tes wawancara dan tes kemampuan. Program pelatihan yang dilakukan oleh Gojek ini yaitu berupa program magang dan juga training bagi mahasiswa atau fresh graduate seperti upscale, yaitu program pelatihan intensif khusus untuk mahasiswa dari jurusan statistik, matematika, sistem informasi, dan engineering bootcamp, dan juga Go Squatex atau Go Explore. Ini dilakukan pelatihan selama 3 bulan untuk mahasiswa teknik yang mencakup software engineer, data science, dan juga business intelligence. Ada bagian karyawan mitra driver. Rekrutmen awal ini dilakukan dengan awalan pendaftaran dan juga verifikasi. Setelah dapat diterima menjadi mitra driver, adapun program pelatihan yang digunakan oleh Gojek ini adalah Go Ride dan Go Car Training. Ini adalah pelatihan bagaimana cara menggunakan aplikasi Gojek. Kemudian ada pelatihan Go Academy, yaitu keterampilan mengemudi termasuk cara menghindari kemacetan, tips menghemat bahan bakar, serta cara menjaga kendaraan tetap dalam kondisi baik. Selanjutnya, keberagaman Gojek dan pengelolaannya. Nah, dalam perusahaan Gojek ini ada keberagaman seperti disabilitas. Perusahaan ini memberdayakan berbagai kelompok termasuk penyandang disabilitas melalui program-program seperti Go Live. Program ini memberikan pelatihan dan peluang kerja untuk disabilitas agar mudah mendaftarkan diri sebagai mitra kerja. Nah, contohnya itu seperti ada pada gambar di atas, itu ada Bapak Fahrul Amrullah, di mana beliau seorang penyandang disabilitas, namun memiliki kesempatan untuk mencari penghasilan sebagai mitra driver. Yang kedua, ada keberagaman dalam usia dan juga gender.
Keberagaman usia mitra driver Gojek ini mencakup berbagai kelompok usia, mulai dari usia 18 sampai 50 tahun ke atas. Gojek ini memberikan fleksibilitas waktu kerja yang memungkinkan semua kelompok usia untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa melihat latar belakang pendidikan dan juga gendernya. Dari adanya keberagaman yang terjadi di dalam perusahaan Gojek ini, ada pun cara yang dilakukan oleh Gojek dalam pengelolaannya. Yang pertama, Gojek ini melakukan pelatihan dan dukungan. Pelatihan yang dapat diakses oleh mitra dari semua usia melalui platform Go Academy, melakukan pertemuan sehingga yang sudah profesional atau yang lebih tua ini dapat saling bertukar pengalaman kepada yang lebih muda. Kemudian memberikan fleksibilitas waktu kerja, di mana mereka dapat bekerja sesuai dengan kemampuan dan jadwal pribadi mereka. Selanjutnya, bagaimana praktik kepemimpinan yang diterapkan dari perusahaan Gojek ini? Kepemimpinan yang mengarahkan atau directive leader, kepemimpinan yang kolaboratif dan juga inklusif. Artinya, pemimpin ini memberikan arahan yang jelas, namun juga memberi kepercayaan kepada tim untuk berinisiatif dan membuat keputusan mereka sendiri. Pemimpin di Gojek ini mendorong tim untuk berinovasi dan beradaptasi cepat dengan perubahan digital. Yang kedua adalah praktik kepemimpinan yang mendukung atau supportive leader. Pimpinan perusahaan Gojek membuka lapangan pekerjaan yang mendukung karyawan dari berbagai latar belakang yang berbeda untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dengan memberikan berbagai program pelatihan yang ada sehingga tujuan ini dapat dijalankan dengan sesuai. Para perusahaan Gojek ini memastikan pencapaian target perusahaan mereka, yaitu dengan menerapkan adanya sistem penilaian driver. Jika pelanggan puas dengan layanan Gojek, maka nilai Gojek ini akan semakin meningkat. Semakin tinggi nilai Gojek, semakin unggul dari pesaing yang berdampak pada meningkatnya keuntungan perusahaan. Harganya terjangkau, banyak layanan dalam satu aplikasi, mudah digunakan dan jumlah driver banyak, tersedia adanya GoPay, GoPoint, dan juga GoFood. Kemudian layanan tambahannya itu ada seperti GoMember, GoBook yaitu layanan pembelian buku, ada GoPet itu layanan untuk pemeliharaan hewan, ShareLink lokasi yaitu untuk meningkatkan keamanan pelanggan. Dari adanya keunggulan-keunggulan yang diberikan oleh Gojek ini dapat membantu Gojek untuk mencapai target perusahaan ini dengan lebih mudah. Nah, itulah penjelasan saya mengenai bagaimana praktik-praktik manajemen dalam organisasi yang dilakukan oleh perusahaan Gojek. Sekian dan terima kasih.